Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa barik ala abdika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara bihudahu wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Wa laqad qala 'azza min qa'il ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal karena masih diberikan kesempatan untuk kita bermunajat kepadanya, kesempatan untuk kita senantiasa melaksanakan ketaatan dan ketundukan kepadanya, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan ibadah kita pada siang hari ini dan ibadah-ibadah yang lainnya yang telah lewat menjadikan sebuah amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta umatnya yang senantiasa berpegang teguh dengan ajarannya sampai hari kiamat kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Di antara sekian para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang dijadikan sebagai rujukan di dalam ilmu tafsir adalah sahabat yang sangat dekat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Sehingga Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, beliau ketika menyebutkan tentang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwasannya Abdullah bin Abbas habrul ummah, tinta umat, wa faqihuz zaman, dan ulama di zamannya, wa imamut tafsir, dan imam di kalangan para ulama tafsir. Nama beliau radhiyallahu taala anhu adalah Abul Abbas Abdullah bin Abbas. Beliau dilahirkan sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, berkisar 3 tahun sebelum hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak di kalangan para tabi'in rahimahumullahu ta'ala mengambil periwayatan hadis dari beliau pula tidak kurang dari 197 orang yang mengambil riwayat terkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalurnya beliau radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pujian kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu dengan mengatakan, inna habra hadil ummah la Abdullah ibn Abbas. Sejatinya tinta umat ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun
memberikan sebuah pujian kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, yang dimana Umar bin Khattab mengatakan innahu fatal kahul lahu lisanun saul wa qalbun aqul. Dia seorang pemuda yang cerdas. Dia yang senantiasa bertanya kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain terkait dengan ilmu yang didapatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalbun aqul, dan hati senantiasa membuka lebar akan ilmu yang datang kepada beliau radhiyallahu taala anhu. Ilmu yang hadir dari qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang hadir dari firman Allah, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menanyakan bagaimana kita ini bisa menuntut ilmu. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan bilisanin saulin wa qalbin aqulin. Seorang bisa mendapatkan ilmu dengan lisan yang senantiasa bertanya dan dengan hati yang senantiasa membuka. Itulah diantara salah satu cara Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Pernah pada suatu hari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mendatangi tokoh di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang bernama Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Dia datangi Zaid bin Thabit untuk meminta terkait dengan informasi apa yang telah dapatkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ilmu. Maka datanglah ke rumahnya Zaid bin Thabit. Kemudian ternyata Zaid bin Thabit ketika diketuk pintunya belum keluar. Maka Abdullah bin Abbas pun menunggu sampai Zaid bin Thabit keluar dari rumahnya, yang dia harus diterpa wajahnya yang mulia dengan debu-debu yang ada di luar rumah tersebut. Kemudian keluarlah Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Kemudian Zaid bin Thabit mengatakan, "Ya Ibn Abbas, lima ta'muru ahadan liyad'uwani listiqbalik." Ya Ibn Abbas, kenapa kau tidak merintahkan seorang untuk memanggilku agar aku datang kepada engkau, tidak engkau yang datang kemari. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, umirna bi ulama'ina hakadha. Demikianlah kami diperintahkan untuk para ulama kami. Bahkan al ilmu yu'ta wa la ya'ti alaih. Ilmu itu didatangi, kata beliau radhiyallahu taala anhuma. Kemudian setelah itu pada kesempatan yang lain Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu sedang menaiki ontaknya. Datanglah Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Kemudian Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu langsung memegang pelana onta tersebut. Kemudian apa disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, "Ya Zaidu, kenapa engkau lakukan hal yang seperti ini?" "Hakadza umirna li ali baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Beginilah kami diperintahkan untuk menghormati, memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Seorang guru, seorang murid, sama-sama mereka saling menghormati, saling tawadhu daripada keduanya. Pernah pada suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu yang masih berumur 11 tahun. Kemudian disampaikan kepada Abdullah bin Abbas dengan mengatakan, "Ya gulam, inni uallimuka kalimat." Wahai gulam, aku ajari kamu berapa kalimat. Anak yang masih berumur
belasan tahun diajari baginda Rasulullah SAW sebuah penanaman yang inti sebagai dasar pijakan. Apa yang disampaikan baginda Rasulullah SAW? Inni u'allimuka kalimat ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah syariat-syariat Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dan jagalah Allah, niscaya Allah akan senantiasa berada di hadapanmu. Fa idza sta'anta fa idza sa'alta fas'alillah. Ketika kau memohon kepada seorang, mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Ketika engkau ingin meminta bantuan, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang yang masih berumur belasan tahun sudah diajari oleh Rasulullah SAW sebuah dasar pijakan yang kuat. Ketika berdoa, ketika memohon pertolongan, mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam sebuah perkataan dari sahabat yang lain, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang dimana kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan madum tafis salatin fa innaka taqra'u babal malik wa man yaqra'u babal malik yuftah lahu. Sejatinya ketika kita ini dalam kondisi salat, kita sedang membuka pintu, mengetuk pintunya sang raja. Barang siapa yang mengetuk pintunya sang raja, yuftah lahu, maka dia akan dibukakan pintu tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini baginda Rasulullah SAW, nasihatnya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada seorang yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana Abdullah bin Abbas diajak oleh Umar bin Khattab ke majelis para ulama, para sesepuh perang Badar. Abdullah bin Abbas diajak. Abdullah bin Abbas dikenalkan oleh Umar bin Khattab kepada sesepuh-sesepuh perang Badar. Kemudian ketika disampaikan oleh orang-orang yang ada pada waktu itu, ya Ibnul Khattab, kenapa kau datangkan, hadirkan seorang pemuda, seorang anak yang kami juga punya anak seperti dia. Kemudian apa disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Innahu Abdullah ibn Abbas. Sejatinya dia adalah Abdullah ibn Abbas alladzi da'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dia didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarilah dia agama. Ya Allah, pahamkanlah dia ilmu tafsir. Ini adalah anak yang aku bawa. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menanyakan tentang terkait sebuah surat, yaitu surat An-Nasr. Ketika Umar bin Khattab bertanya kepada para tokoh sahabat di perang Badar, bagaimana pendapat kalian terkait dengan idza jaa nasrullahi wal fath? Kemudian di antara mereka mengatakan, ya Ibnul Khattab, sejatinya seseorang ketika mendapatkan sebuah kemudahan, sebuah penaklukan, maka perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk dia ini beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dia ini untuk senantiasa memohon kepada Allah ampunannya. Dan itu pernah ada seorang penguji, ketika dia menguji salah seorang CPNS,
Kemudian ternyata di akhir ujian wawancaranya seorang penguji mengatakan, "Mas, kamu beristighfar kepada Allah." Maka seorang yang sedang diuji mengatakan, "Pak, kenapa saya beristighfar kepada Allah?" Kemudian kata seorang penguji tadi mengatakan, sejatinya ketika kau ikut seleksi CPNS ini, ketika kau diterima, maka kau telah menghalangi orang-orang untuk dia masuk ke CPNS. Maka memohon ampunan kepada Allah, istighfar engkau kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kau nanti misalnya diterima, ini merupakan sebuah nikmat yang Allah limpahkan kepada kamu dan tidak menzalimi orang lain. Maka di sini para sahabat memahami bahwasannya setelah penaklukan kota Makkah, perbanyak untuk beristighfar. Kemudian bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, "Ya Ibn Abbas, kira-kira pendapat engkau terkait dengan tafsir ini kayak apa?" Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, "Sungguh aku telah mendengar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Allah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Laqad qaruba ajalika ya Muhammad.' Sungguh telah dekat masa kematian engkau wahai Muhammad. Sungguh sangat dekat waktu kematian engkau wahai Muhammad. Ini yang aku ketahui dari Rasulullah SAW terkait dengan surat An-Nasr ini. Sebuah isyarat dekatnya kematian Nabi. Apa kata Umar Khattab radhiyallahu taala anhu, "Ya Ibn Abbas, itulah yang aku pahami." Ternyata di sini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika semakin dekat kematiannya, semakin dekat ajalnya, Allah memerintahkan dengan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Diperintahkan untuk bertasbih dengan memuji Allah, dengan menyanjung Allah, dengan banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika di akhir-akhir hayatnya beliau memperbanyak dalam ruku dan sujudnya dengan mengatakan subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci engkau dan dengan pujian kepada engkau Allahumma gfirli, ampunilah dosaku ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'an. Kemudian ada berapa nasihat yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu untuk kita semuanya. Di antaranya beliau nukilkan dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dari seorang ayahanda yang menasehati anaknya. Anaknya menyampaikan kepada orang lain ketika bertanya terkait dengan sebuah nasihat. Kemudian apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu? Sejatinya aku diperintahkan, dinasihatkan oleh ayahku dengan mengatakan, fahfad anni salasa hisalin, jagalah dariku 3 perkara penting. Yang pertama, ittaqillah wala yujarribanna alaika kadhibah, yang dimana Abdullah bin Abbas mengajari seorang bernama Amir Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala, bertakwalah engkau kepada Allah, jangan pernah engkau melakukan sebuah usaha berdusta. Jadi ketika Amir bin Sya'bi atau Amir Asy-Sya'bi datang ke Abdullah bin Abbas minta nasihat, kalau saya bertemu dengan seorang penguasa, apa yang harus saya lakukan? Maka tadi yang pertama, ittaqillah, bertakwa kepada Allah, jangan pernah kita berusaha untuk berkata dusta di hadapannya. Kemudian yang kedua,
Wala tufshiyanna lahu sirra. Jangan pernah kau sampaikan apa yang dikatakan seorang penguasa yang sifatnya sifat rahasia, kemudian kau sebarluaskan. Ketika sang penguasa mengatakan tolong jaga rahasia ini, jangan sampai disebarkan kepada yang lainnya, kewajiban kita adalah untuk menjaga rahasia tersebut. Kemudian nasihat yang ketiga, wala taktabanna indahu ahadan. Dan jangan pernah kau ketika pada waktu itu berbuat ghibah terkait dengan urusan orang lain. Ini nasihat dari Abdullah bin Abbas kepada Amir Asy-Sya'bi ketika berhadapan dengan Amirul Mukminin, seorang penguasa pada waktu itu. Kemudian di dalam pernyataan yang lain, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu juga memberikan sebuah nasihat kepada kita semuanya. Kata beliau, la tatakallam fi ma la ya'nik fa innahu fadlun. Jangan kau berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu merupakan sebuah kemuliaan. Wala amana 'alaika wisr. Dan ingat bahwasannya kau tidak akan pernah bebas dari yang namanya dosa. Wala tatakallam fi ma ya'nika hatta tajid lahu mawdi'a. Dan jangan kau berbicara mudah sampai kau diberikan kesempatan hak untuk berbicara. Fa innahu rubba mutakallimin fi amri ya'ni qad wada'ahu fi ghairi mawdihi fa'anat. Bisa jadi orang tuh ketika berbicara sebelum dia diberikan kesempatan untuk berbicara, ternyata perkara tersebut yang dia sampaikan bukan pada tempatnya, sehingga masalahnya semakin rumit. Kemudian dalam sebuah perkataan yang lain, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, mal'unun man akrama bil ghina wa hana bil faqri. Terlaknat ketika ada orang hanya menghormati orang lain dengan posisinya dia sebagai orang kaya, dia memiliki status sosial yang tinggi, dia memiliki sebuah jabatan yang tinggi, kemudian dia dihormati. Tapi tatkala dia ini sudah turun jabatannya, sudah menjadi miskin, ternyata kita menghinakannya dia. Maka seorang betul-betul ketika menghormati manusia bukan karena standar duniawinya semata. Bahkan pernah pada suatu hari ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu melihat Ka'bah, kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan kepada Ka'bah, fa innallaha akramak, fa innallaha syarrafak, walakin al-insanu al-muslimu al-mu'minu akramu wa ashrafu minki. Sejatinya engkau wahai Ka'bah, kata Abdullah bin Abbas, Allah telah memuliakan, Allah telah memberikan kemuliaan kepada engkau wahai Ka'bah. Tapi ingat, seorang hamba Allah, seorang mukmin itu lebih terhormat, lebih mulia dibandingkan engkau. Bahkan pada suatu hari Rasulullah SAW menyatakan terkait dengan kemuliaan seorang hamba Allah dengan mengatakan, halaqud dunya ahwanu min qatli rajulin muslimin. Hancurnya dunia semesta ini lebih ringan dibandingkan seorang muslim, seorang hamba Allah, dia terbunuh tanpa mengetahui kenapa dia dibunuh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'a. Pernah juga beliau ditanya bahwasannya tentang jihad, apakah ada sesuatu yang lebih tinggi dibandingkan jihad? Kemudian kata beliau radhiyallahu taala anhu, ya tabni masjidah, engkau bangun masjid, wa ta'allam fihi al-faraid, dan engkau belajar ilmu waris, ilmu faraid, dan juga kau belajar bagaimana
sunnah Nabi dan kita belajar bagaimana memahami agama. Ini diantara nasihat-nasihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian disebutkan wafatnya beliau radhiyallahu taala anhu, yang dimana sebagian para ulama ada silang pendapat. Ada yang mengatakan wafatnya beliau di tahun 65 Hijriah, ada yang mengatakan di tahun 68 Hijriah. Akan tetapi intinya usia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ketika beliau meninggal dunia di umur 71 tahun. Maka ketika Abdullah bin Abbas meninggal dunia, ada suatu hal yang sangat luar biasa, suatu hal yang menakjubkan. Disebutkan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir dengan sanadnya sampai kepada Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu berkata, Ibnu Abbas meninggal dunia di Taif. Lalu datang seekor burung yang belum pernah terlihat sebelumnya. Itu burung tersebut masuk ke liang lahatnya Abdullah bin Abbas, tapi enggak ada satupun di kalangan sahabat yang melihat dia itu keluar lagi. Tidak ada satupun yang melihat burung tersebut keluar lagi. Dia sudah masuk ke liang lahatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka di dalam kuburan tersebut terdengar ada seorang yang membaca ayat yang satu pun tidak mengenali siapa itu yang membacanya. Tidak mengenali kira-kira siapa yang membaca di kalangan orang-orang yang bertakziah pada waktu itu. Dengan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebuah ayat surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30 terbaca, terdengar oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dan tidak ada mereka satupun yang mengenalinya siapa yang bacanya. Cuma hanya dia mereka melihat ada seekor burung masuk ke dalam liang lahatnya Abdullah bin Abbas dan tidak kembali lagi. Itu diantara sebuah ketakjuban di wafatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu di akhir hayatnya. Allah muliakan dengan suara dari surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jal untuk menjalani syariat Allah, untuk menjalani apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, dan kita diberikan keistiqomahannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu biswab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.